Selamat malam, teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan kami dari kelompok kami izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Green Thumb Nursery yang berbidang pada penjualan bibit tanaman. Adapun anggota kelompoknya sendiri, perkenalkan saya sebagai Ketua Pelaksana Jonas Ipin Takaban dengan NIM 230301245. Perkenalkan Dengan nama saya perkenalkan nama saya Irfan Aulia sebagai anggota dengan NIM 23251. dengan saya Vincentius Nenggola dengan NIM 23030316260. Dengan saya Abiel Maharja Sinaga dengan NIM 230301264. Dengan saya Yosua Partogi Saputra Harahap dengan NIM 230301282. Baik, selanjutnya adapun visi dan misi dari kelompok kami yaitu visi yaitu menjadi penyedia bibit unggul terpercaya dan mendorong pertumbuhan pertanian berkualitas dan berdaya saing tinggi. Adapun misi dari kelompok kami yaitu satu, menyediakan bibit unggul berkualitas untuk meningkatkan hasil pertanian. Dua, memberikan edukasi untuk meningkatkan hasil panen. Tiga, mendukung pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya. Baik, bab 3, analisis pasar dan pemasaran. Bagian 3.1, produk atau jasa yang dihasilkan berupa barang, yaitu satu, tahan terhadap hama dan penyakit. Dua, mengurangi biaya perawatan karena lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Ketiga, membantu petani meningkatkan hasil panen dengan risiko gagal panen yang lebih rendah. Jasa, satu, mengantarkan barang pesanan pelanggan dengan baik dan amanah sampai ke tangan pelanggan. 3.2.1, gambaran karakteristik pembeli atau pengguna, segmentasi dan target pasar. Pasar ini ditujukan bagi para mahasiswa dan masyarakat yang memiliki minat dan kesukaan dalam bercocok tanam di lingkungan rumah mereka. 3.3, promosi yang sudah dilakukan. Promosi yang dilakukan dengan menawarkan langsung kepada mahasiswa dan masyarakat yang gemar bercocok tanam, serta menjelaskan keunggulan bibit yang dijual. 3.4, volume penjualan per bulan. Bisa kita lihat sendiri di bagian tabel yang sudah tertera. Ada jenis produk, jumlah, harga satuan, dan total nilai dalam rupiah. 3.5, strategi pemasaran. Satu, memperluas jaringan distribusi ke daerah-daerah potensial yang memiliki banyak petani dan masyarakat yang gemar bercocok tanam di lingkungan rumah. Dua, menawarkan promo paket bibit dengan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang ketiga, menawarkan harga kompetitif dibandingkan pesaing dengan tetap menjaga kualitas terbaik. 3.7, analisis pesaing. Pesaing ada dua, yaitu kebun bibit Medan dengan bibit unggul Medan. Keunggulan kebun bibit Medan, satu, benih lebih beragam. Dua, benih lebih murs. Kelemahan, satu, kualitas benih kurang unggul. Dua, kurangnya promosi toko. Keunggulan bibit unggul Medan, satu, kualitas benih unggul. Dua, sudah memiliki merek terkenal. Sedangkan kelemahannya, satu, harga benih lebih mahal. Dua, kualitas benih kurang stabil di beberapa batch. 3.8, saluran distribusi. Wilayah pemasaran dan jalur distribusi yang direncanakan, satu, wilayah pemasaran, lokal 80%, regional 20%. Dua, jalur distribusi, individu dan sebagai distributor. Yang ketiga, rencana lokasi showroom atau counter penjualan. Satu, melakukan penjualan melalui media sosial. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 4, bab 4, analisis produksi. 4.1, proses produksi. Skema proses produksi atau skema pemberian jasa bagi konsumen.
Bagian ini menjelaskan bagian bagaimana produk dihasilkan atau proses produksi atau pemberian jasa kepada konsumen. Bagi produk maka disertai dengan skema produksi produk tersebut. Sedangkan bagi jasa disertai dengan skema pemberian jasa bagi konsumen atau jika memungkinkan dilengkapi dengan foto. Jadi keunggulan proses yang dimiliki itu ada satu, kualitas bibit terjamin. Bibit yang dijual dipilih dari varietas unggul yang memiliki daya tumbuh tinggi dan ketahanan terhadap hama serta penyakit. Kedua, ada teknik penyemaian yang efektif, menggunakan metode penyemaian modern yang memastikan bibit tumbuh sehat dan siap dipindahkan. Ketiga, ada perawatan optimal. Bibit dirawat dengan standar terbaik, termasuk pemberian nutrisi yang sesuai dan perlindungan dari kondisi lingkungan ekstrem. Keempat, ada penyediaan informasi dan edukasi. Konsumen mendapatkan panduan pemeliharaan yang lengkap agar bibit dapat tumbuh dengan baik setelah ditanam. Yang kelima ada layanan konsultasi, menyediakan layanan konsultasi bagi pelanggan terkait pemilihan bibit, teknik penanaman, serta perawatan lanjutan. Baik, di 4.2 bahan baku dan penggunaannya. Di tabel ini kita bisa melihat ada bahan baku dari bibit cabai rawit, bibit terung, bibit sawit. Kita bisa melihat kebutuhan rata-rata per bulannya ada 200, 200, 200, dan harga satuannya ada 1.500 mencakup semuanya, dan harga total 300.000 semuanya. Selanjutnya ada bahan penolong ini seperti media tanam, dan kebutuhan rata-rata per bulannya itu ada 20 kilogram, dan harga satuannya itu 16.000, dan total harga 32.000. Sumbernya itu toko pertanian. Kita masuk ke 4.3, kapasitas produksi. Fasilitas dan mesin produksi yang direncanakan. Ini seperti fasilitas dan mesin produksi seperti bensin motor berjumlah 2 dan total nilai 100.000, paket data berjumlah 1 dengan total nilai 50.000. Selanjutnya bab 5, analisis sumber daya manusia. 5.1, analisis kompetisi SDM. Owner dari bisnis ini sudah memiliki keahlian yang terampil dikarenakan ia sudah menekuni bisnis ini sejak masih kecil. 5.2, analisis kebutuhan SDM. Jabatan yaitu owner yang dibutuhkan hanya satu. Tingkat pendidikannya S1, pengalaman dia kerja 5 tahun. Keterampilan khususnya itu manajemen bisnis, budidaya tanaman, dan pemasaran. Sedangkan produksi nggak ada. Saya itu minimal pengalamannya 1-2 tahun. Saya itu kebutuhan yang dipakai itu manajemen bisnis, budidaya tanaman, dan pemasaran. Tenaga produksi itu masih kosong, minimal SMA atau SMK, pengalaman 1 tahun. Yang dibutuhkan itu penawaran tanaman, teknik penyemaian, dan pemupukan. Bagian pengenalan dan distribusi masih kosong, minimal SMK, pengalaman 1 tahun, pengemasan dan pengolahan stok dan logistik. Staf dan pemasaran pelayanan masih belum ada, minimal S1. Pengalaman pekerjaan itu 1-2 tahun. Contohnya itu dia pandai di gitar, marketing, komunikasi, pelangganan, dan media sosial. Keuangan dan administrasi. Minimal itu S1, pengalaman 1-2 tahun. Teknik yang dipelajari itu pembukuan, manajemen, keuangan, dan pencatatan transaksi. 5.3, struktur organisasi dan uraian kerja. Yaitu ketua sebagai pelaksana itu ketuanya Jones Afriendo Kakbal, sebagai kepala produksi bisnis Nenggolan, sebagai pemasaran yaitu Abiar Marajan Sinaga, bagian keuangan itu Yosua Partogi, dan bagian pengemasan dan distribusi Irfan Aulia. 5.4, susunan pemilikan atau pemegang saham ini dibagi rata, setiap satu orang itu 20% saham. Baik, selanjutnya bab 6, pemanfaatan teknologi informasi. 6.1, rencana pemanfaatan teknologi informasi.
Dalam bidang pemasaran, pemasaran digital memanfaatkan platform media sosial untuk mencapai audiens secara online. Di produksi kami belum melakukannya dan juga di pengembangan produk kami juga belum melakukannya. Di bagian distribusi, kita bisa menggunakan sistem pelacakan atau tracking berbasis GPS agar konsumen bisa mengecek di mana barangnya sudah berada. Dan juga kita bisa menggunakan platform logistik online untuk efisiensi pengiriman. Di bidang keuangan, kami juga sudah menyediakan seperti pembayaran menggunakan kris, transfer, bank e-wallet, dan lain-lain. Di bagian SDM, kami juga belum ada. Selanjutnya, 6.2 peralatan dan sistem yang akan dimiliki. Spesifikasi perangkat keras yang laptop digunakan bisa dilihat pada tabel berikut. Dan untuk perangkat lunaknya itu kami menggunakan Excel dan Word. Dan untuk harga satuan dari laptopnya sekitar 5 jutaan. Yang kami butuhkan itu hanya satu laptop dengan total biaya hanya 5 juta. Baik, selanjutnya rencana kerja kami yang setelah kami lakukan itu persiapan seperti pembelian bahan baku dan produk distribusi. Kegiatan produksi yaitu melakukan penyemaian dan pembibitan. Selanjutnya itu kami juga melakukan penjualan produk juga pemasaran. Baik, selanjutnya bab 8 analisis keuangan. 8.1 biaya di luar biaya operasional yang diperlukan, misal pembelian bangunan, mesin peralatan dan lain-lain untuk memulai usaha sudah yang berjalan. Biaya investasi dapat berupa biaya pembelian mesin dan peralatan pengembangan usaha. Dapat dilihat pada tabel berikut. Ada item bibit cabai, bibit terung, bibit sawi, polybag, potret tanam, pupuk kompos. Volume 2 bungkus, 2 bungkus, 2 bungkus 1 kilo, 3 buah, 1 goni sebanyak 50 kg. Adapun harga per unitnya tertera pada tabel berikut dan juga total biaya keseluruhannya. 8.2 laporan keuangan. Laporan arus kas Green Thumb Nursery tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, selanjutnya laporan laba rugi Green Thumb Nursery tahun 2025A. Hasil penjualan. Penjualan sebanyak 1.900.000. B. Biaya produksi atau variabel. Bahan baku 1.425.000. Bahan pembantu 220.000. Upah buruh produksi 130.000. Transportasi pengiriman produk 315.000. Biaya lain-lain 100.000. Subtotal biaya produksi 2.190.000. C. Biaya tetap. Gaji pimpinan tidak ada. Gaji staf administrasi dan umum 220.000. Biaya pemeliharaan tidak ada. Penyusutan tidak ada. Subtotal biaya tetap 220.000. Biaya administrasi, biaya pemasaran tidak ada. Alat tulis kantor 20.000. Listrik, air, telepon tidak ada. Biaya lain-lain 100.000. Subtotal biaya administrasi 120.000. Total biaya keseluruhan yaitu 2.530.000. Baik, selanjutnya neraca dari Green Thumb Nursery tahun 2025. Aktiva, aktiva lancar. Adapun sebagai berikut. B. Aktiva tetap. Adapun sebagai berikut. Jumlah aktiva A dan B sama dengan berjumlah 2.145.000. Pasiva. Adapun sebagai berikut. Delapan titik tiga rencana kebutuhan pinjaman. Total nilai kebutuhan pinjaman modal kami tidak ada. Total nilai kebutuhan modal investasi tidak ada. Total nilai kebutuhan modal kerja tidak ada. 8.4 rencana pengembalian dana pinjaman. Jangka waktu pengembalian tidak ada. Masa tenggang pembayaran tidak ada.
8.5 agunan yang dimiliki, jenis agunan tidak ada, spesifikasi dan keterangan lain-lain tidak ada, aspek legalitas tidak ada, dan nilai agunan tidak ada. 9. Analisis dampak dan risiko usaha. 9.1 dampak terhadap masyarakat sekitar. 1. Dampak pemasaran terhadap masyarakat. 2. Dampak produksi dan teknologi terhadap masyarakat. Ketiga, dampak organisasi dan SDM terhadap masyarakat. 9.2 dampak terhadap lingkungan. Bila tidak dikelola dengan baik, penggunaan pupuk atau pestisida bisa mencemari tanah dan air. Limbah organik juga seperti daun dan batang tanaman akan diolah menjadi kompos. 9.3 analisis risiko usaha. Perubahan cuaca ekstrim yang mengganggu proses produksi bibit dan persaingan pasar dari produsen bibit lain yang sudah lebih dikenal. 9.4 antisipasi risiko usaha. Rutin melakukan inspeksi dan sanitasi untuk mencegah hama dan penyakit. Kedua, menyediakan cadangan alat dan sistem backup untuk menghindari kerugian akibat kegagalan teknologi. Menjaga kualitas bibit dan layanan pelanggan untuk bersaing di pasar, dan bekerja sama dengan jasa logistik terpercaya dan memiliki alternatif distribusi. Baik, selanjutnya lampiran SOT analis. Di sini kami membahas kekuatan dalam aset kami, itu dalam produk, harga jual kami menjadi kekuatan untuk produk dan juga desain dan variasi produk. Dan fungsi pemasaran, kami kekuatan kami dalam promosi dan iklan. Dalam distribusi dan persediaan, kekuatan kami dari kecepatan distribusi dan juga ketersediaan barang. Layanan pelanggan, kekuatan kami, keramahan kami dalam menyediakan. Organisasi dan SDM, kekuatan kami, wewenang delegasi, tingkat keahlian, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. Dalam sistem manajemen, kekuatan kami, sistem pembukaan, akuntansi, dan juga sistem administrasi. Dalam sistem produksi, kekuatan kami ada biaya produksi, perencanaan produksi, kapasitas, kemampuan penentuan order, fasilitas produk, dan penanganan limbah produksi. Dalam teknologi, kami menggunakan teknologi modern. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, kami memanfaatkan teknologi informasi, ketersediaan perangkat keras, ketersediaan perangkat lunak, dan juga kami menggunakan kemampuan operator. Nah, sedangkan di kelemahan kami, desain, yaitu dalam desain indefinisi produk, perlengkapan, dan pengemasan. Dan juga ada tenaga sales, baru ketidak tepat waktu pengiriman, pelayanan penjualan, rekrutmen dan penempatan. Itu saja kok dari kelemahan kami. Kok dari peluangnya yang kami bisa, yang selama ini kami jalani, itu persaingan untuk eh, usaha jenis, akses dan informasi pasar, permintaan pasar, dan pengakuan pasar. Dan juga ada perkembangan teknologi dan produksi, perkembangan teknologi, mutu dan baku, fluktuasi bahan baku, ketersediaan bahan baku, dan terakhir kondisi perekonomian bahan baku. Dan yang menjadi hambatan itu persaingan sesama usaha sejenis, dan juga produk-produk impor. Itu hal itu ada perkembangan teknologi produksi, perkembangan teknologi. Selain itu juga ada mutu bahan baku, fluktuasi bahan baku, dan ketersediaan bahan baku. Baik, dan di sini adalah foto atau lampiran kami selama melakukan penyemaian atau pengolahan bibit. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi kelompok kami mengenai usaha penjualan bibit. Terima kasih.